Oke teman-teman, selamat siang. Saya lagi di Bali nih teman-teman, di bawah pohon pinus yang rindang. Saat ini kita akan mereaction atau memperlihatkan video dari pernyataan Bapak Presiden Prabowo, juga beberapa pernyataan dari ketua partai yang menjelaskan atau memberikan pernyataan bahwa mereka telah mencabut atau memecat para anggota dewan dari partainya mereka. Nah, alhamdulillah nih berarti tuntutan rakyat didengar oleh para pemimpin kita. Seperti apa videonya? Kita langsung aja ke video lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Oke, next ke video berikutnya ada pernyataan dari Ketua Umum Partai PAN ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya akan membacakan siaran pers Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dalam mensikapi perkembangan terakhir. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional senantiasa berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari Partai Amanat Nasional dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI. Berdasarkan dinamika yang berkembang dan setelah melalui pembahasan di partai, DPP Partai Amanat Nasional dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Partai Amanat Nasional yang lahir dari rahim reformasi akan tetap terus memegang teguh untuk merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Partai Amanat Nasional berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat buat masyarakat secara langsung. 3. Perjuangan Partai Amanat Nasional di lembaga legislatif tetap menjaga komitmen dan tugas-tugas konstitusional untuk fungsi legislasi, penganggaran, dan kontrol serta pengawasan agar pemerintahan dan tata kelola negara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa. 4. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari
fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Demikian siaran pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan. Jakarta, 31 Agustus 2025, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, Ketua Umum, Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah fix ya bahwa Eko Patrio dan Uya Kuya sudah dinonaktifkan dari Partai PAN. Apa artinya? Berarti mereka sudah dipecat, ya kan? Dan akhirnya rakyat menang, merdeka. Lanjut ke video berikutnya. Nah, ini bahaya. Kita jangan sampai terprovokasi ya. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Saudara-saudara sekalian, kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit. Rakyat menang, tapi kita di balik kemenangan ini ya kita harus hati-hati sama yang memprovokasi untuk melengsarkan presiden, menjarah rumah warga ataupun menjarah rumah dewan, yaitu janganlah itu perbuatan yang melanggar hukum ya. Kita fokus aja kalau emang udah tercapai ya udah kita damai gitu kan, kita bangun kembali gitu. Ini pernyataan lengkapnya dari Bapak Prabowo ya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga
para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Jelas ya. Jadi, nah ini nih yang ditunggu-tunggu nih, Ahmad Syahroni. Siaran pers DPP Partai Nasdem mencermati dinamika masyarakat yang sedang berkembang saat ini. Ketua Umum DPP Partai Nasdem Haji Nasdem ya, dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. 2. Bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. 4. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Syahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat, khususnya para anggota Partai Nasdem. Jakarta, 31 Agustus 2025. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Surya Paloh Ketua Umum ditandatangani, Hermawi F. Taslim Sekretaris Jenderal ditandatangani. Oke, jadi udah fix ya. Ahmad Syahroni dan Pak Urba udah dipecat dari Partai Nasdem atau dinonaktifkan ya. Jadi udahlah, kita udah nggak usah demo-demo lagi. Udah semua kita jalanin aja kehidupan kita, yang nyari duit ya nyari duit, buat apain anak keluarga, yang kerja ya kerja lanjut, yang narik ya narik, yang gojek ya gojek, grab ya grab, ya kan. Pokoknya kita jalanin lagi kehidupan seperti biasa. Biarkan semuanya itu pemerintah yang mengurus ke depannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.